Shalom teman-teman, selamat berjumpa lagi di Ibadah Minggu tanggal 16 Januari 2022. Akan senang sekali bisa menyapa teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Puji nama Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita satu hari yang baru hari ini, memberikan kita kesehatan, atau mungkin di antara teman-teman ada yang sedang mengalami sakit, tidak enak badan. Kiranya Tuhan Yesus juga tetap memberikan sukacita dan damai sejahtera buat teman-teman semuanya. Dan kita yakin dan percaya bahwa persekutuan kita dengan Tuhan hari ini dapat mendatangkan damai sejahtera yang kekal dalam hati kita. Dan kita pun dimampukan oleh Tuhan untuk dapat memuji memuliakan Tuhan dengan kondisi kita. Dan kita juga sama-sama akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebaikan yang Engkau berikan kepada kami dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau memberikan satu hari yang baru bagi kami, dan kami juga bersyukur karena Tuhan menghadirkan orang-orang yang menyayangi kami di sekitar kami. Bahkan Engkau pun terus memelihara kami dengan segala berkat kecukupan yang Engkau hadirkan bagi kami. Ampuni salah dan dosa-dosa kami ya Bapa yang membawa kami jauh daripada-Mu. Dan kiranya Engkau melayakkan kami supaya kami dapat datang kepada Engkau, memuji memuliakan Tuhan dengan segenap hati kami dan belajar firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir, dan Engkau yang memelihara hati kami supaya kami terus bersukacita dan punya hati yang haus untuk dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Kristus kami menyerahkan waktu ini. Haleluya, amin. Baik teman-teman, kita akan menyanyikan satu pujian yang indah dari KPPK nomor 15. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyatakan syukur kita kepada Tuhan karena kasih-Nya yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kasih-Nya yang begitu amat besar, kasih-Nya yang begitu kekal, yang mengatasi segala ciptaannya yang ada di alam semesta ini. Mari kita muji Tuhan di tempat yang maha mulia dari KPPK nomor 15. Ku puji-Mu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Mulia-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Mulia-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Mulia-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Mulia-Mu di tempat maha tinggi. Teman-teman, kita bersyukur sekali ya punya Allah Bapa yang kemuliaannya sungguh amat mengatasi langit dan bumi, yang perbuatan-perbuatan tangannya begitu ajaib, yang membuat kita terpukau.
rancangan-rancangannya atas kehidupan umat manusia, terutama anak-anaknya yang mengasihi Dia, sungguh amat indah. Mari teman-teman kita persiapkan hati kita dan pikiran kita mau menyambut firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian yang berjudul Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari teman-teman, kita datang kepada Tuhan, kita minta agar Tuhan menguasai hati, pikiran kita dan jiwa kita pada saat ini untuk dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti apa yang hendak Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Tuhan, pakai hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan kebenaran-Mu, dan biarlah tiap-tiap kami mendengarkan kebenaran firman-Mu dapat berubah dan juga berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan pada hari ini akan kita pelajari adalah in the beginning. Artinya pada mulanya. Nah teman-teman, aku mau tanya, apa sih hal atau benda terbaik atau yang berharga yang kalian miliki saat ini? Apakah itu tas, apa itu jam tangan, gadget, atau pakaian yang mewah atau mahal? Nah, pernah nggak sih kalian bertanya atau membayangkan bagaimana sih benda-benda yang kalian miliki itu diciptakan? Nah, kita mau sedikit membahas salah satu contoh ya. Salah satu benda yang diciptakan yang bermanfaat sampai hari ini yang setiap hari kita gunakan. Salah satunya adalah bola lampu. Siapa sih yang menciptakannya? Pasti penasaran. Ya, jadi singkat cerita, kakak sampaikan. Pada tahun 1800-an, seorang penemu asal Italia, Alessandro Volta, berhasil menemukan bahwa aliran listrik dapat diantarkan melalui seng tembaga kardus dan air garam dengan menggunakan kawat tembaga. Ini sebelum jadi lampu ya. Jadi ketemu dulu nih aliran listrik yang dapat dihantarkan. Tahun 1802 namanya ada Humphrey Davy. Dia menciptakan alat penerang, ya tentu saja bola lampu, ya tapi lampu ini berasal dari aliran listrik pada sebuah platinum yang berbentuk busur yang membuatnya dapat bersinar terang. Tapi ada kekurangan dari alat penerang ini. Lalu kemudian pada 1831 Humphrey Davy dan juga Faraday ya menciptakan lampu, ya dia mengembangkan dari penemuan yang pertamanya menciptakan lampu dari dua buah karbon berdekatan untuk mengalirkan listrik yang menghasilkan cahaya terang. Ya, cahaya terangnya sudah cukup baik. Tapi kemudian ada kelemahan di karbon yang mereka ciptakan ini. Lalu kemudian tahun 1840 Frederick de Moleyns lampu berbentuk bola kaca ya, membuat lampu berbentuk bola kaca. Terus kemudian cahaya yang dihasilkan melalui pembakaran karbon lewat dua kawat. Ini pun juga belum sempurna, artinya belum bisa digunakan sehari-hari. Lalu kemudian 1860 dimodifikasi lagi oleh ilmuwan yang bernama Joseph Swan. Lampu yang menggunakan kawat dari kertas karbon untuk pembakaran yang lebih murah. Dia membuat versi yang lebih ekonomis ya dan lebih efisien. Tapi sayangnya tidak cukup efektif. Nah, baru pada akhirnya tahun 1879 yang namanya Thomas Alva Edison, ia menciptakan bohlam lampu ya, terbuat dari kawat berbahan dasar karbon, bambu dan memperbaiki ruang kedap udara dari penemuan sebelumnya. Jadi, itulah secara singkat sejarah proses penciptaan sebuah bohlam lampu ya. Sebuah bohlam lampu saja proses penciptaannya begitu amat panjang, memakan waktu yang sangat lama berpuluh-puluh tahun sampai akhirnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manusia. Apa hubungannya penciptaan dengan firman Tuhan? Tentu penciptaan ini tidak
asing di telinga kita ya, kalau kita berbicara mengenai firman Tuhan. Proses penciptaan yang kita sering dengar di Kejadian pasal 1 ya, di halaman pertama Alkitab. Mari kita sama-sama baca ya satu persatu ayatnya. Judul perikopnya adalah Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ya, Kejadian pasal 1 mulai dari ayat yang ke-1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ayat yang ke-6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Ayat yang ke-9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian, lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Dan berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Ayat yang ke-20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup dan hendaklah burung bertebaran di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Ayat yang ke-24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat yang ke-29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu.
Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di ladang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, puji Tuhan. Nah, dari proses penciptaan yang ada dalam pasal 1 hingga pasal 2 ayat yang ke-7 ini, ada 4 pesan yang mau disampaikan oleh Allah untuk kita. Ya, pesan yang pertama adalah Allah menciptakan segala hal. Ya, Allah menciptakan segala hal. Dalam Kejadian 1 ini dituliskan selama 6 hari Allah menciptakan apa saja, yaitu semua Allah menciptakan segala hal. Lalu kemudian yang kedua, pesan yang berikutnya adalah Allah berkuasa atas semua ciptaannya. Yang ketiga, Allah menciptakan dengan hikmat kebijaksanaan. Allah menciptakan manusia sebagai puncak dari proses penciptaannya. Allah menciptakan segala hal. Dalam pasal 1 kita lihat selama 6 hari Allah sebagai sang pencipta atau creator, Allah bekerja menciptakan langit dan bumi, ya, mulai dari terang, langit, lalu ada daratan, laut, tumbuhan, matahari, bintang, bulan, burung-burung, ikan, ya, binatang melata, bahkan manusia. Allah di sini sebagai sang pencipta. Dialah yang menciptakan segala yang tadinya belum ada itu menjadi ada. Dia yang mula-mula menciptakan ini semua. Dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, ayat ini mendukung pesan dari pasal ini bahwa Allah lah yang pada mulanya menciptakan segala sesuatunya. Dari yang tadinya tidak ada satupun menjadi segala sesuatu yang ada yang telah dijadikan olehnya. Nah, kemudian pada ayat yang pertama, ya, kita membaca kembali, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, di sini Alkitab tidak menekankan waktu penciptaannya kapan, tidak berfokus karena itu ke arah situ, karena pesan utama dari ayat ini adalah untuk menekankan fakta dan juga kebenaran bahwa Allah sang pencipta, sang maha kuasa ini ada, ya, Allah ini ada dan telah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, seseorang yang menciptakan yang tidak ada itu menjadi ada, tapi ia sendiri sudah ada sebelumnya. Ya, mari kita baca di Yeremia pasal 10 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, sebab Dialah yang membentuk segala-galanya, semuanya Ia yang membentuk. Nah, Allah yang menciptakan segala sesuatu, tapi Ia tidak menciptakan dirinya sendiri. Ya, ini yang kita perlu ingat. Allah menciptakan segala sesuatu, tapi Ia tidak menciptakan dirinya sendiri. Ia sudah ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam Mazmur 90 ayat yang kedua kita bisa baca, sebelum gunung-gunung dilahirkan, ya, kata pemazmur, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Ya, di sini menekankan Allah sebagai entitas yang sudah ada, sudah eksis, ya, dari sebelum segala-galanya dijadikan, dan Ia sudah ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Lalu kemudian Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, ya, tadi yang Kakak sampaikan di awal. Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada atau tidak kelihatan menjadi ada. Nah, hal ini berbeda dengan penciptaan dilakukan oleh manusia seperti bola lampu tadi, ya. Sudah ada sebelumnya kemudian menjadi baru, dari yang sudah pernah diciptakan menjadi benda yang baru. Nah, dalam bahasa aslinya dalam Alkitab, ya, kata menciptakan di Kejadian 1 ayat yang pertama dalam bahasa Ibrani-nya berbunyi bara. Menciptakan itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani-nya bara, yang berbunyi bara. Nah, kata ini digunakan untuk menjelaskan bahwa sesuatu diciptakan out of nothing. Artinya dari ketiadaan menjadi ada. Kalau dalam bahasa Inggris, ya, bisa dibedakan dengan create and make, ya, menciptakan dan membuat, seperti dalam bahasa Indonesia, ya.
Menciptakan, create, make, membuat. Nah, Allah memakai kata bara ini untuk menciptakan 3 hal yang penting dalam Kejadian pasal 1. Ya, dalam proses penciptaannya itu ada 3 hal penting yang digunakan kata bara di situ. Artinya diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang pertama adalah langit dan bumi, kedua adalah makhluk hidup baik di udara maupun di laut, lalu ketiga manusia. Nah, tidak dengan bahan-bahan baku yang ada, tapi dari kekosongan, dari ketiadaan, out of nothing, menjadi ada atau ex nihilo. Ibrani pasal 11 ayat ketiga, di sini dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari yang tidak dapat kita lihat. Ya, dari yang invisible kemudian menjadi visible, menjadi terlihat. Dari yang tiada menjadi ada. Lalu pesan yang kedua yang ingin Allah sampaikan kepada kita melalui proses penciptaan ini adalah Allah berkuasa atas semua ciptaannya. Kolose 1 ayat yang 15-17 dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, Allah sudah ada terlebih dahulu dari segala sesuatu yang Ia ciptakan, dan segala sesuatu itu ada di dalam Dia. Dikatakan tadi di Kolose 1 ayat yang ke-17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya, He is before all things and in Him all things consist. Segala sesuatu ada dalam Dia. Karena itu segala sesuatu yang diciptakan olehnya pun ada dalam kemahakuasaannya. Termasuk kita nih, manusia, kan kita ciptaan Allah. Kita pun termasuk dalam kekuasaannya Allah. Hal ini menyatakan kepada kita bahwa Allah kita yang hidup, kemahakuasaannya sungguh tidak terbatas. Bahkan kemahakuasaannya itu di luar kemampuan logika manusia, nalar manusia, bahkan melebihi apa yang mampu mata manusia lihat. Kekuasaan Allah ya menyatakan kepada kita bahwa apa yang tidak mampu kita lihat, apa yang tidak mampu kita pikirkan, semua ada dalam jangkauannya Allah. Dalam Yesaya 44 ayat yang ke-24, beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi, siapakah yang mendampingi aku? Ya, akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Inilah firman Tuhan. Dalam setiap tahap penciptaan yang kita sudah baca di Kejadian pasal 1 tadi, dari hari pertama sampai hari terakhir, di sana kita baca ada Allah menjadikan, ya, jadilah, berfirmanlah Allah, hendaklah, maka Allah menciptakan, dan lain sebagainya. Ya, kalimat itu diulang-ulang. Contohnya seperti di ayat yang ketiga, ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi, dikatakan di firman Tuhan. Nah, seperti ayat yang ketiga ini, ya, begitu pula dengan proses penciptaan lainnya yang ada di ayat-ayat berikutnya, yang menyatakan kepada kita nih bahwa perkataan Allah, firman Allah, ucapan yang keluar dari mulut Allah, kehendak Allah, ya, itu semuanya berkuasa, memiliki kuasa bahkan untuk menciptakan. Jadi dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-26 dikatakan, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar. Sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. Dari sini, hendaknya kita semua juga sama-sama belajar bahwa Allah yang sama, yang berkuasa menciptakan langit dan bumi dan segala isinya yang kita baca di Kejadian pasal yang pertama itu, berkuasa juga atas kehidupan kita manusia, kehidupan kita anak-anak Tuhan, ya. Atas apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi, ada kuasa Allah yang turut campur untuk menjadikan kita dan jalan-jalan kita ini. Jadi
Tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kuasa Allah melalui perkataan, firman, dan perbuatan-perbuatan tangannya. Lalu pesan yang ketiga yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui proses penciptaan ini adalah Allah menciptakan dengan hikmat dan kebijaksanaan. Nah, bila kita lihat proses penciptaan dari tahapan hari pertama sampai akhir ya, sampai penciptaan manusia, Allah gak sembarangan menjadikan segala sesuatu itu ada. Ya, ibarat kita bangun rumah, nggak mungkin ya kalau misalnya kita tuh bangun dari atapnya dulu gitu. Padahal belum ada konstruksi bangunannya, apalagi nggak ada fondasi, nggak ada perhitungan material dan rencana apa segala macam ya. Nggak mungkin bisa menjadi sebuah rumah tentunya. Nah, tentunya dalam proses penciptaan langit dan bumi serta isinya, Allah dengan kebijaksanaannya menciptakan segala sesuatu dalam urutan yang tepat nih teman-teman. Pertama-tama tentu ia menciptakan langit dan bumi, tempat yang layak di mana ia akan menciptakan kehidupan yang baik. Ya, ia tidak memilih planet lain, tidak memilih Mars mungkin ya untuk supaya manusia tinggal dan ada kehidupan di sana, tapi ia dengan spesial dan dengan visionnya ia menciptakan bumi untuk kehidupan yang ia rancangkan. Nah, lalu sebelum ia menciptakan manusia, bahkan sebelum ia menciptakan makhluk hidup yang di udara, yang di air, yang di darat, ya, ia telah mempersiapkan segala sesuatunya supaya layak untuk ditinggali, ya, mulai dari terang, daratan, air, lalu kemudian benda-benda penerang, ya, bagaimana mungkin kalau sampai hari ini kita bisa bertahan hidup kalau hal-hal itu tidak diciptakan lebih dahulu. Yuk kita sama-sama baca Amsal 8 ayat 22 sampai 36. Amsal pasal 8 ayat 22 sampai 36. Di sini dikatakan bahwa hikmat ada beserta dengan Allah saat proses penciptaan, bahkan saat segala sesuatunya belum ada. Ayat yang ke-22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Ya, aku dalam Amsal 8 ini adalah hikmat. Ya, judul perikopnya adalah wejangan hikmat. Jadi di sini ceritanya hikmat yang berbicara melalui ayat ini. Ya, aku ini menjadi hikmat. Ya, Tuhan telah menciptakan hikmat sebagai permulaan pekerjaannya. Sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala, hikmat dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, hikmat telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, hikmat telah lahir atau telah ada. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika Allah mempersiapkan langit, hikmat di sana. Ketika Allah menggaris kaki langit pada permukaan samudra raya, ketika Allah menetapkan awan-awan di atas dan mata air, samudra raya meluap dengan deras. Ketika Allah menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Allah menetapkan dasar-dasar bumi, hikmat ada besertanya. Sebagai anak kesayangan, setiap hari hikmat menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenangan hikmat. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah hikmat, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalan hikmat. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan hikmat, yang setiap hari menunggu pada pintunya, yang menjaga tiang pintu gerbang hikmat. Karena siapa mendapatkan hikmat, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan hikmat, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci hikmat mencintai maut. Ya, dalam perumpamaan di sini, ya, ibaratnya di sini hikmat sedang berbicara, ya. Dia menceritakan bahwa dari permulaan sebelum segala sesuatunya diciptakan, bahkan saat segala sesuatunya sedang diciptakan, bahkan sampai hari ini kita ada hikmat, ya, hikmat Allah yang senantiasa bekerja bersama dengan Allah untuk memastikan bahwa ciptaannya dapat dibentuk sesuai dengan rencananya, dapat dibentuk sesuai dengan tujuan yang mulia, dan dapat menjadi ada sehingga tidak kacau. Ya, dalam ayat yang ke-35, karena siapa mendapatkan hikmat mendapatkan hidup, dikatakan tadi ya. Nah, teman-teman, hendaknya kita sebagai anak-anak Tuhan pun meminta hikmat ya kepada Allah.
agar kita pun mampu menyusun rencana-rencana hidup kita. Seperti yang sudah kita bahas ya 2 minggu yang lalu, hikmat Allah telah terbukti memberikan kehidupan yang sungguh baik. Senantiasalah teman-teman dalam kehidupan sehari-hari ingin melakukan segala sesuatu, sedang mengalami apapun, mintalah hikmat kepada Allah agar hasilnya berhasil. Lalu pesan yang terakhir, yang keempat, yang Allah ingin sampaikan melalui proses penciptaan di pasal 1 Kejadian ini, Allah menciptakan manusia sebagai puncak dari proses penciptaannya. Ya, tidak diciptakan di paling awal, tapi paling akhir. Artinya tidak semuanya yang paling akhir itu artinya tidak istimewa. Justru Tuhan menjadikan kita manusia menjadi sesuatu yang istimewa setelah segala sesuatunya dipersiapkan oleh Allah. Di Kejadian 1 ayat yang ke-26 kita baca, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, menurut gambar dan rupa Allah ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sebelumnya kita sudah mengenal ya bahwa Allah dengan kekuasaannya menciptakan dan mengatur segala sesuatu. Nah, hal istimewa ini terjadi di ayat yang 26 ini teman-teman. Allah memberikan hak istimewa ya kepada kita manusia untuk berkuasa. Kalau tadi di poin yang kedua, Allah berkuasa, segala sesuatunya ada dalam kuasanya Dia. Nah, tapi yang menarik di sini, setelah manusia diciptakan, setelah segala sesuatunya ada, diberikan di bumi ini untuk dinikmati oleh manusia, manusia diberikan kuasa oleh Allah. Ya. Hak istimewa bagi manusia untuk berkuasa atas apa? Atas semua ciptaan yang sudah Allah buat. Tadi ayat 26 dikatakan supaya manusia berkuasa atas segala binatang dan tumbuhan yang ada di bumi. Ya, ayat yang ke-27 dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah ciptakannya Dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berkuasalah atas segala ciptaanku. Firman Allah dikatakan di ayat yang ke-28 ini. Firman Allah yang mula-mula untuk manusia memberikan kuasa kepada manusia. Ya. Firman pertama ini agar manusia berkuasa. Bahkan bukan cuma supaya berkuasa, bahkan firman yang mula-mula bagi manusia ini diberikan untuk memberkati, ya, memberkati kata Allah di ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berkuasalah. Ya, bahkan dikatakan kita diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Jadi Allah ini serius loh menciptakan manusia. Artinya bukan karena diciptakan paling terakhir jadi kita tuh abal-abal, ciptaan yang abal-abal. Enggak, justru dipersiapkan dengan sangat baik, dengan sangat serius, dengan penuh hikmat, sehingga telah siap waktunya manusia bisa dipercaya untuk mengurus, berkuasa atas semua ciptaan yang Allah telah jadikan. Kita sudah dijadikan ciptaan yang spesial, yang punya gambar rupa Allah, diberikan kuasa untuk memelihara segala sesuatu yang sudah Allah ciptakan ya. Jadi kita perlu betul-betul menjaga nih kepercayaan Allah ya. Hari ini kita betul-betul perlu menjaga kepercayaan Allah Bapa kita untuk menjadi perwakilan Allah di bumi, bertanggung jawab merawat, menjaga dan mengolah dengan berhikmat ya apapun yang Allah percayakan kepada kita, termasuk iman kita kepada Allah, termasuk apa yang kita lihat di sekitar kita yang kita punya yang sudah dipercayakan Allah kepada kita, kita pelihara, kita jaga dan kita manfaatkan dengan baik ya. Dan tentu Allah akan memberkati kita dengan berbagai kemampuan untuk menjalani tugas yang mulia ini. Jadi teman-teman, 4 pesan dari Allah pada hari ini melalui proses penciptaan. Allah mau menyampaikan kepada kita bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatunya. Ia sendiri yang menciptakan segala hal. Lalu kemudian yang kedua, Allah berkuasa atas semua ciptaannya itu. Allah kuasanya tidak terbatas. Lalu yang ketiga, Allah menciptakan dengan hikmat dan kebijaksanaan. Ada hikmat Allah yang Allah pakai untuk bekerja, memproses penciptaannya sehingga hasilnya menjadi sangat baik. Lalu yang keempat, Allah menciptakan manusia sebagai puncak dari proses penciptaannya, bukan karena manusia tidak penting, tapi karena manusia sungguh
amat berharga dan spesial dan istimewa bagi Allah, sehingga kita dijadikan menurut gambar dan rupanya, bahkan kita dipercayakan untuk mengolah semua ciptaannya. Teman-teman, mari mulai hari ini kita sama-sama merenungkan firman Allah ini. Kita kerjakan bagian kita di dunia hari-hari ini untuk memelihara segala ciptaannya, untuk menghormati Allah, Sang Pencipta yang Maha Kuasa, bukan dengan perilaku yang tidak bertanggung jawab, merusak ciptaannya, termasuk tubuh kita ini ya. Dan kita senantiasa meminta hikmat dan mencari hikmat Allah supaya jalan-jalan hidup kita disertai oleh Allah yang menciptakan kita dan seisi bumi ini. Mari teman-teman, kita tutup renungan firman Tuhan hari ini. Kita mau naikkan satu pujian yang berjudul Tak Terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau menyampaikan pesan-pesan-Mu kepada kami. Terima kasih Engkau telah menjadikan langit, bumi, dan serta isinya, semuanya menurut rancangan dan kehendak-Mu yang mulia. Ajar kami Bapa, agar kami
dapat senantiasa percaya kepada Engkau, Allah yang memiliki kuasa untuk menciptakan, Allah yang memiliki kekuatan untuk menjadikan dari yang ada menjadi tidak ada. Dan ajar kami Bapa dalam hari-hari kami agar kami percaya bahwa Engkau yang sama yang berkuasa yang menciptakan langit, bumi dan isinya, berkuasa juga atas hidup kami kemarin, sekarang dan selamanya. Kami mau taruh hidup kami kepada Engkau, agar Engkau yang beracara, Engkau yang berkehendak, sehingga rencanamu saja yang terjadi, bukan kehendak kami. Penuhi pikiran kami dengan kehendak-Mu dan hati kami dengan kerinduan-Mu ya Tuhan. Dan bantu kami supaya dalam keseharian kami dapat memegang tanggung jawab kepercayaan daripada Tuhan untuk menjaga segala sesuatunya yang telah Engkau ciptakan, yang Engkau percayakan kepada kami. Agar pada akhirnya nanti Engkau melihat bahwa kami telah menjaga dan memanfaatkan serta mengolah apapun yang Engkau berikan kepada kami menjadi buah-buah yang manis di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang boleh Engkau sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kami akan menutup ibadah ini dengan satu doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, teman-teman yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah belajar banyak dari firman Tuhan hari ini. Kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Kiranya teman-teman selama satu hari ini dipenuhi sukacita, damai sejahtera, menjalani aktivitas dengan bahagia. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.